Kalian tidak! Kalian boleh merampok negara, menyiksa rakyat! Untuk apa kita capek-capek membela kedaulatan laut kita di Pulau Natuna, di perairan Natuna Utara, sementara di bibir pantai kita dekat Jakarta, kita serahkan kepada aguan. Hari ini masa kita kalah seluruh rakyat kita ini dengan seorang aguan. Jadi orang yang membuat pagar itu bukan nelayan. Mana ada nelayan membuat pagar yang menyusahkan hidup mereka. Nelayan nggak mungkin bisa bikin pagar sampai 30 km. Panjangnya 30 km itu dari mana duitnya? Harus sewa eskavator yang per jam udah tahu harganya berapa. Nggak mungkin. Kepentingan bangun pagar laut ini untuk kepentingan industri propertinya Pantai Indah Kapuk 2. Jadi yang menikmati juga tetap PIK 2. Jadi ini pagar laut kita beri nama saja pagar laut PIK 2 karena memang untuk kepentingan PIK 2. Jadi jangan Tony ini ya berdalihnya seperti aguan, sama seperti aguan. Wawancara Tempo katanya di bawah banyak mafia. Kami tidak tahu. Iya banyak mafia tanah, tapi ujungnya tanah itu kan dipakai oleh apa? Agung Sedayu untuk proyek industri properti yang mereka untung beliung cuan besar dari proyek itu. Sementara asas produksinya tanahnya diperoleh dari menindas, merampas tanah rakyat. Bagaimana nggak merampas? Dipaksa dijual 30.000, 50.000. Begitu sudah jadi tanah kapling dijual 30 juta rupiah per meter. Di mana negara, posisi negara untuk melindungi rakyatnya? Masa nggak tahu? Nelayan yang menjadi korban, negara diam. Mohon maaf, ini saja kalau nggak viral, masyarakat nggak protes, boleh jadi negara masih diam. Jadi saya minta Kementerian apa ini? Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Pak Wahyu Sakti, Wahyu Trenggono, benar-benar sakti, jangan kehilangan kesaktiannya ketika menghadapi aguan. Saya selalu mengatakan, mengenai politik itu biasa-biasa saja. Politik itu bukan perang agama, politik itu bukan perang identitas, politik itu bukan perang etnis, politik itu bukan perang antar suku. Politik itu ya sederhana yang kita pahami, hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Kenapa orang-orang itu begitu ribut persoalan politik? Karena yang mereka rebutkan adalah kekuasaan. Mereka ribut itu karena ingin jadi gubernur, ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota, dan ingin jadi presiden. Salah ceritanya kalau kita semua menganggap berpolitik itu bagian dari masuk surga. Salah ceritanya kalau kita berpolitik itu adalah untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Salah betul. Berpolitik itu sesederhana yang kita pahami adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka menggunakan segala instrumen apapun untuk memenangkan pertarungan, pakai ayat, pakai mayat, pakai ayat-ayat yang kemudian untuk mendiskreditkan kelompok tertentu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita minta Bapak Presiden Prabowo jangan cuma ngomong, kami akan kejar koruptor sampai Antartika. Wow. Jangan ke Antartika dulu, Pak, kejar saja di antar kita. Betul? Betul? Takbir! Kita doain semoga Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Amin. Yang gak ikut amin gue doain disulan di Bandar. Pemerintah haram memungut pajak dari rakyat, pajak apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama pembiayaan negara boros di mana-mana, selama tidak jelas pengeluarannya, selama tidak ada pertanggungjawabannya. Betul? Takbir. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Presiden bisa bikin perpu mengalahkan 560 anggota DPR RI.
Kayak sekarang orang ribut undang-undang perampasan aset, korupsi. Kita semua tahu akar masalah di Indonesia semua tuh korupsi, bos. Kalau korupsi bikin perpu aja perampasan aset. Iya dong, kalau nggak mau perpu itu, kita ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Sudah ada undang-undangnya. Tanya lu orang-orang pajak, lu pernah tagih nggak pajak-pajak orang di LHKPN? Lu lihat aja tuh di KPK. Banyak pejabat, mantan pejabat, hartanya melimpah. Nyebut hibah. Kok nggak dikejar pajak? Kenapa mesti kejar pajak orang menengah? Betul. Yang kejar setengah mati. Betul banget. Ya kan menengah kayak kita nih. Listrik naik tahun depan, minyak naik, barang beras naik, semua naik. Gaji kagak naik. Lu paksa demo gaji naik nih, perusahaan nggak bisa jualan, tapi lakukan ya PHK. PHK lebih cilaka. Ya. Nah ini tanggung nih tengah nih. Rumah nggak bisa jangkau semua. Cuma bansos saja kasih. Sebenarnya bangsa kita ini punya nurani yang baik. Ya. Kita tuh suka pakai nggak enak hati. Ini kalau semua orang bilang hitam, kalau gue bilang putih sendiri kayaknya nggak sopan. Karena kita disesatkan dari penjajah Belanda. Berbeda pendapat walaupun benar, dianggap tidak harmoni. Betul. Saya kalau lu mau tunjukin iman lu hebat, tunjukkan di perbuatan lu. Baru gua bisa lihat iman lu. Iya dong. Lu kalau ngomong iman lu hebat, tunjukkan perbuatan lu dong. Tapi orang nggak seneng ngomong kayak gitu. Ya udah, lu nggak senang ya nggak pilih, ya udah. Ya udah sekarang lu selesai lo. Kayak semua orang nggak suka gua kan. Mana kok sepi-sepi aja? Hah? Giliran Ahok aja, rame, kebakaran, gaduh. Tapi saya hari ini mengatakan bahwa Ahok adalah seorang gentleman. Dia berani, guys. Ya, mengatakan bahwa dia itu bersalah. Ya, dan dia menerima hukum. Sekolah dia 2 tahun. Angkat topi kita. Lah ini Suswono. Berani-beraninya orang itu mengatakan, guys. Menyamakan junjungan kita. Dan apa yang dikatakan itu, ya Allah, saya nggak berani, guys, mengatakan ya. Sakit, bos. Itu parah loh. Dan kita diem loh sekarang loh. Hanya sedikit yang berbicara loh. Guys, kalau kita diam, ya, saya mau tanya kepada kalian semua. Diproses atau tidak itu orang? Ya, Suswono ini. Menurut saya sih itu sangat melecehkan. Yang pertama yang dilecehkan tentu Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu bukan pengangguran. Kalau dianalogikan sebagai pengangguran, ya saya rasa saya sebagai umat Islam juga sangat tersinggung dengan penggambaran Rasulullah seperti itu ya, sebagai pengangguran. Tuh, jadi, nah yang kedua juga ini pelecehan janda juga. Ya, ada 3 yang dilecehkan. Pertama Rasulullah SAW, yang kedua para janda, ya, yang ketiga sendiri institusi pernikahan. Yang janda dilecehkan karena janda ini bukan negara. Yang harusnya mengayomi para pengangguran, memberikan pelatihan, fasilitasi agar bisa mendapatkan pekerjaan, itu negara, bukan para janda yang harus mengayomi. Janda ya biarkan mencari kebahagiaannya sendiri, ya kan? Kemudian mereka harus dibebani dengan cara harus menikahi pemuda pengangguran. Itu tugasnya negara mencarikan pekerjaan untuk para pemuda. Yang ketiga, institusi pernikahan sendiri. Jangan institusi pernikahan direduksi menjadi sebuah ikatan yang berlandaskan transaksi finansial. Seolah-olah kalau janda kaya menikahi pemuda pengangguran itu kan transaksional sekali sifatnya gitu. Saya rasa pernyataan-pernyataan itu sangat melecehkan sekali ya, melecehkan banyak sekali pihak menurut saya. Kondisi RK sendiri bisa dibilang sulit. Sekarang ini yang pasti jadi sumber masalah utama adalah kasus Suswono. Saat berpidato, ia menyarankan agar janda kaya menikahi pemuda pengangguran. Yang parah, ia kemudian menggunakan contoh Khadijah yang ia gambarkan sebagai janda kaya yang sudah berusia 40 tahun yang menikah dengan Nabi Muhammad yang waktu itu masih berusia 26 tahun dan belum menjadi nabi. Suswono menghina Nabi Muhammad dan karenanya menghina Islam. Suswono sudah minta maaf, tapi permintaan maaf semacam itu memang tak banyak berarti. Janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Nikahi siapa? Enak
PKB. Saya menyadari bahwa pernyataan saya di forum dan di beberapa tempat yang lain telah menimbulkan kegaduhan terkait dengan pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat. Bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin. Termasuk KJP untuk madrasah. Termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya ada nggak muslim Islam? Ada nggak pengen melecehkan Al-Quran? Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa. Lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang-nyerang Anies lu, awas lu. Betul. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi. Kenapa kalian nggak bisa memaklumi kalau PKS lompat ke koalisi? Kondisinya sama. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Nah itu kan tersandra. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Enggak berkelahi aja kita adu, dia berkelahi. Wow, akhirnya Pak Anies bikin partai guys. Akhirnya nanti dipanggil Pak Ketum Anies. Halah Pak Anies, banyak kali ceritanya. Kemarin di Pilpres Pak Anies diusung, didukung oleh partai-partai besar, Partai Nasdem, PKB, PKS. Nggak ada statement-statement menjelekkan seperti ini. Sekarang di Pilkada Jakarta, nggak ada partai politik yang mau sama Pak Anies. Terus Pak Anies ngomong, "Pak, partai politik mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan?" Alah, banyak kali cerita. Oh, Pak Anies ingat nggak kemarin ya, kampanye Akbar Dijis pada saat Pilpres, Pak Anies puji-puji Pak Surya Paloh. Terima kasih Bang Surya Paloh yang sudah membukakan pintu perubahan melalui jalur politik. Di saat partai-partai lain disandra oleh kekuasaan. Sekarang ketika Nasdem beralih ke Pak Prabowo, langsung semua partai tersandra katanya. Ketika diuntungkan kau puji, ketika kau tidak diuntungkan kau jelekin. Memang si Abah ini ya. Sekarang Pak Anies bilang sok-sokan mau buat partai. Meyakinkan partai politik aja untuk mendukung dirinya maju di Pilkada Jakarta nggak mampu, ya. Sekarang mau sok-sokan bikin partai. Bikin partai itu susah bos. Uang butuh banyak, butuh masa, butuh semua butuh Anies. Bikin partai itu tidak semudah beli ciki, ya tinggal bayar dapat dari minimarket. Susah, prosesnya panjang. Ya, saran saya Pak Anies jangan bikin partai baru dari nol, susah, berat. Lebih bagus bikin negara sendiri, terus Pak Anies diangkat sama Anaba jadi presiden. Nah itu mudah, singkat, instan. Terima kasih. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum. Kalau masuk partai, pertanyaannya, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan
diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Anies Baswedan di PHP oleh PDI Perjuangan. Anies Baswedan Batang diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur Jakarta. Aduh, kasihan. Enak ya Pak Anies ya di PHP. Iya, suka ya di PHP. Makanya Pak Anies jangan suka PHP orang juga. Wes, PDIP ini kayaknya mengambil keputusan yang baik dan benar, tidak mengusung Pak Anies di Pilgub Jakarta, karena menurut saya PDIP masih banyak kadernya yang bisa dimajukan. Pak Anies ngaplo ya, kasihan ya. Kasihan anak apa ini pasti sedih ya melihatnya, mendengarnya ya di PHP terus. Wis Pak Anies mending istirahat, pensiun. Jadi ketika memang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS. Tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Gimana coba? Cuma berharap dari pimpinan PKS semuanya, ya, ayo dong semuanya. Ini Bang Anies yang punya kota Jakarta, yang pernah memajukan Jakarta, yang udah melihat semua hasil kinerjanya beliau. Ketika memang hari ini cuma bersinggungan, apa sih yang dihebatkan lagi oleh PKS, apa sih yang diinginkan? Anak-anak generasi muda ini melihat tidak ada sanksi setiap tindakan. Orang udah keluar dari penjara, udah korup, kok lebih kaya. Iya. Jadi akhirnya masa katanya udah disita semua hartanya, keluar masih naik Rolls Royce atau Bentley gitu. Kita bingung gitu. Saya melihat ada satu sistem nih Bang. Anda saya biarkan korup supaya Anda bisa saya kontrol, atau Anda saya berikan kenikmatan hidup supaya Anda lupa untuk melawan korupsi lagi gitu loh. Jadi ada dua nih. Jadi kita dibuat takut. Nah ini saya kira ya kita harus balik lagi ke soal mungkin pendidikan di rumah, keyakinan kita. Nah saya percaya satu hal gini aja Pak. Saya bilang sama anak-anak muda kalau saya ketemu ya, percayalah sama saya, orang yang berintegritas dan beretos kerja tinggi itu pasti punya masa depan yang baik. Itu harus kita yakini. KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun, itu ada harganya, ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, ya diperberat, ya kan? Nah itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya, kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Ya, yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Saya menentang politik identitas karena bagi saya
politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga? Ya, Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat, yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu dijumlahin? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden, Dajjal. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut. Di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob air malin. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut.
harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Soal pagar laut di utara Provinsi Banten, soal pagar laut sepanjang 30 km itu, pertanyaan kritis kita, adakah keterlibatan Pak Jokowi? Adakah keterlibatan mantan Presiden Jokowi dalam pembangunan pagar laut yang merugikan para nelayan itu? Kita sudah baca pemberitaan di berbagai media. Tampaknya pembangunan pagar laut di utara Provinsi Banten sepanjang 30 km ini ada kaitannya sama program PSN yang diberikan Pak Jokowi kepada proyek Tropical Coastline PIK 2. Nah, gimana kalau menurut kalian? Apakah Pak Jokowi terlibat dan ikut bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut yang jelas-jelas melanggar aturan tersebut? Tulis pendapat dan analisa kalian di kolom komentarnya. Lautan sudah dikafling-kafling karena bakal digunakan buat proyek pariwisata bahari terpadu bernama Tropical Coastline tersebut. Dan karena proyek swasta ini sekarang mendapat status PSN, mendapat status proyek strategis nasional dari Pak Jokowi, maka proyek ini mendapat backing pemerintah dalam penyediaan lahannya. Gimana nih kalau menurut kalian? Apakah Pak Jokowi bisa diminta pertanggungjawaban soal pembangunan pagar laut ini? Bisa jadi, nah ini juga penting. Bisa jadi Pak Jokowi nggak bisa dipersalahkan dalam kasus pagar laut ini. Ingat, Pak Jokowi bisa jadi memang nggak bisa dipersalahkan karena pihak tak bertanggung jawab itu memang sudah menyalahgunakan status PSN yang diberikan sama Pak Jokowi. Makanya nih, pertanyaan kritis kita sekarang, apakah Pak Jokowi bisa dibilang ikut terlibat dalam pembangunan pagar laut yang menyalahi aturan tersebut? Apakah Pak Jokowi harus ikut bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut yang benar-benar menyalahi aturan tersebut? Apakah kalau nggak ada status PSN, kalau nggak ada backing status PSN, apakah pihak yang nggak bertanggung jawab berani buat secara terang-terangan membangun pagar laut dan mengkafling-kafling lautan? Tapi yang kita ingat, ini pastinya kalian juga masih ingat. Bisa jadi pemberian status PSN oleh Presiden Jokowi waktu itu dilakukan dalam kondisi yang boleh dibilang kepepet. Status PSN ini diberikan kepada para pengusaha yang sudah membantunya dalam pembangunan IKN, dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kita ingat, waktu itu Pak Jokowi benar-benar berambisi buat menyelesaikan pembangunan IKN dan membuktikan kalau proyek ini mendapat dukungan dari para investor, bahkan dari investor mancanegara. Tapi nyatanya nggak ada satupun investor asing yang bersedia menanamkan uangnya di IKN. Ini semata-mata buat menyelamatkan muka dari Pak Jokowi yang sudah kadung sesumbar. Kalau para investor, kalau banyak investor sudah tertarik
buat menanamkan modalnya di IKN. Dia mendorong para konglomerat itu buat berinvestasi di lokasi yang masih belum menguntungkan itu. Dia mendorong para pengusaha buat menjalankan proyek rugi di IKN. Dan para konglomerat pun akhirnya mau nggak mau harus berinvestasi dan melakukan pembangunan di IKN. Memang banyak investor asing yang menyatakan tertarik, tapi nggak ada satupun yang mau merealisasikan ketertarikan mereka itu. Nggak ada pembangunan oleh investor asing di IKN. Dan akhirnya, pada akhirnya kita pun tahu kalau Pak Jokowi akhirnya mendorong para pengusaha. Dia mendorong para konglomerat dalam negeri buat mendukung pembangunan IKN. Tapi sebaliknya, kita juga bisa mempertanyakan, apakah Pak Jokowi dan pemerintahannya nggak teliti soal pemberian status PSN ini? Jangan-jangan rencana pengkaflingan laut dan reklamasi laut memang sudah masuk dalam rencana dan proposal PSN Tropical Coastline yang diajukan pihak pengembang kepada pemerintah. Kalau kejadiannya seperti itu, lalu bagaimana tanggapan dan pertanggungjawaban Pak Jokowi? Ini pastinya masih harus diselidiki ya. Pak Jokowi membayar dukungan para konglomerat di IKN dengan status PSN buat memperlancar proyek-proyek properti mereka di Pulau Jawa. Dari situ, dengan modal status proyek strategis nasional, maka para konglomerat pun semakin berani dan juga mungkin semakin semena-mena dalam melakukan pembebasan lahan dan pembangunan. Mendapat backup pemerintah, bisa jadi para pengusaha menjadi tinggi hati dan jadi berani mengakali peraturan yang berlaku. Kita tentunya masih ingat ya, ada konglomerat yang terang-terangan bercerita kalau mereka memang berinvestasi di IKN buat menyelamatkan muka dari Presiden Jokowi. Lalu setelah para konglomerat bisa dibujuk buat berinvestasi di IKN, setelah para konglomerat bersedia buat menyelamatkan muka Pak Jokowi, akhirnya mereka diberi ucapan terima kasih berupa status PSN buat proyek yang mau mereka kembangkan di sekitaran Jakarta. Salah satunya adalah proyek Tropical Coastline. Nah, terakhir, ini juga perlu kita bahas, walaupun nggak perlu terlalu panjang. Terakhir, kita pastinya sekarang jadi bertanya-tanya. Kita jadi bertanya-tanya soal hubungan yang sesungguhnya. Hubungan di belakang layar di antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo. Lalu sekarang setelah kejadiannya seperti ini, setelah kita menemukan ada pagar laut dan pengkaflingan di lokasi PSN, bagaimana pertanggungjawaban dari Pak Jokowi? Bagaimana pertanggungjawaban dari Pak Jokowi? Apakah lagi-lagi Pak Jokowi bakal cuci tangan dari kasus yang menghebohkan dan sangat keterlaluan ini? Apakah pembongkaran pagar laut oleh TNI Angkatan Laut bukan merupakan tamparan keras dari Presiden Prabowo terhadap kebijakan yang dulu diambil sama Pak Jokowi? Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Bagaimana menurut kalian hubungan di antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo sekarang ini? Pastinya sih, kita mesti memberi apresiasi sama tindakan tegas Presiden Prabowo dalam menghadapi kasus pagar laut ini. Kita pastinya senang dan mendukung aksi pamer kekuatan dan ketegasan Pak Prabowo yang sudah mengirim pasukan Angkatan Laut buat segera membongkar pagar laut ini. Kita harus mendukung sikap tegas dan keberanian Pak Prabowo dalam menghadapi para pengusaha nakal tersebut. Apakah masalah PSN Tropical Coastline dan pembongkaran pagar laut oleh TNI Angkatan Laut atas perintah Presiden Prabowo, apakah semua kejadian ini tidak semakin merenggangkan hubungan di antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo? Kita harus memberikan apresiasi karena Pak Prabowo nggak tunduk sama keistimewaan status PSN yang sudah diberikan sama Pak Jokowi buat proyek Tropical Coastline ini. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan.
Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden. Berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, ormas khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.